Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang menjelang sore ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini kita akan membahas hal yang terkait dengan sumber hukum tata negara tentunya. Setelah sebelumnya kita membahas hal-hal apa saja sih yang akan kita pelajari di hukum tata negara, kemudian pengertian hukum tata negara sendiri itu apa. Sekarang akan kita lanjutkan ke sumber hukum tata negara. Oke, slide yang pertama ya, kita akan membedah atau mengulas sedikit istilah dan pengertian sumber hukum. Ya, jadi sumber hukum itu diartikan ke dalam dua makna. Yang pertama itu adalah sumber hukum formil dan sumber hukum material. Ya, sumber hukum dalam arti formil itu adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Artinya apa? Sumber hukum tersebut mempunyai bentuk spesifik dan tata cara penyusunannya juga sudah tertentu. Kemudian sumber hukum dalam arti material itu adalah sumber hukum yang menentukan isi. Ya, jadi substansinya nih teman-teman. Sumber hukum dalam arti formil itu merupakan sumber yang berasalnya kekuatan mengikat dan validitas, sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah sumber yang berasal dari substansi hukum. Ya, dengan merangkum dua pengertian sumber hukum yang bersifat formil dan material, maka sumber hukum itu dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menimbulkan atau aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan-aturan hukum. Kedua, bagi seorang sarjana hukum ketika akan menyelesaikan kasus-kasus yang konkret, ya, yang pertama dan utama harus dirujuk adalah sumber hukum dalam arti formil, karena sumber hukum jenis inilah yang mengikat dan harus menjadi patokan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke penggolongan sumber hukum teman-teman ya. Penggolongan sumber hukum yang pertama itu adalah sumber hukum material. Sumber hukum dalam arti material itu merupakan nota yuridis teman-teman ya, atau persoalan yang terletak di luar hukum, yang meliputi antara lain keyakinan dan perasaan individu dan pendapat umum atau public opinion yang menentukan isi materi dari hukum. Adapun saya mengutip dari Ustaz Ramanjaya ya, yang mengatakan bahwa sumber hukum material yang merupakan hal-hal yang menjadi penyebab dan atau terbentuk hukum tiada lain adalah keyakinan hukum dari orang-orang yang melakukan peranan atau memiliki kewenangan menentukan apa yang harus menjadi hukum di dalam suatu negara. Ya. Tiga jenis sumber hukum material atau hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh penguasa yang berwenang ya, yang menentukan isi hukum positifnya. Sumber hukum filosofis yang pertama itu termasuk dalam kategori sumber hukum filosofis ini, misalnya pandangan tentang kebenaran, kemudian ada rasa keadilan, kemudian ada rasa keyakinan akan hukumnya, dan pandangan hidup terhadap yang lain-lain yang tumbuh baik di kalangan para anggota masyarakat maupun di kalangan para penguasa sendiri, serta nilai-nilai luhur lainnya yang umumnya menjadi cita hukum atau reksid dari masyarakat. Sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku membuat nilai-nilai yang mulia. Nah, ini yang filosofisnya, landasan filosofisnya kan Pancasila ya teman-teman ya. Jadi di sini kan perilaku manusia itu nanti akan diatur ya. Diatur sedemikian rupa, diatur dengan baik ya, yang membuat nilai-nilai mulia. Tidak mungkin nanti nilai-nilai buruk yang akan kemudian terlaksana, kan itu tidak bisa teman-teman ya. Kemudian sumber hukum historis.
penggolongan sumber hukum historis. Historis itu apa sih? Historis itu kan sejarah. Historis itu adalah sejarah. Pengertian sumber hukum dalam arti historis itu meliputi dua arti. Yang pertama nih teman-teman, sebagai sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu. Kenapa tertentu saat tertentu? Dan sebagai sumber di mana membuat peraturan itu mengambil bahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Sumber hukum historis dimaksudkan agar penguasa yang berwenang dalam menentukan isi positifnya, itu memperhatikan faktor historis, ya, misalnya aturan dan atau ketentuan hukum di dalam peraturan dan ketetapan yang pernah berlaku atau yang masih berlaku, ya, semuanya harus dijadikan pertimbangan dan menentukan isi hukum. Gitu. Kemudian ada sumber hukum sosiologis. Sumber hukum dalam pengertian ini meliputi faktor-faktor politik, agama, ya, faktor hubungan internasional juga yang memengaruhi isi positif. Idealnya, ya, peraturan hukum tertentu harus mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, terutama yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat yang nantinya akan menjadi objek berlakunya hukum positif. Ya. Sumber ini memastikan bahwa segala aturan, ya, atau ketentuan hukum yang nantinya akan diberlakukan benar-benar akan cocok atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Kemudian sumber hukum itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Undang-undang itu juga diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian sumber hukum formal, teman-teman. Sumber hukum formal itu adalah sumber hukum yang dirumuskan peraturannya dalam suatu bentuk tertentu. Ini juga topik yang nantinya kalau formal itu topik, ya teman-teman. Dan kemudian bentuk tertentu ini menjadi hal yang sangat penting sebagaimana disampaikan oleh Utrecht, ya, bentuk ukuran yang memberi kemungkinan bahwa suatu kaidah atau peraturan menjadi berlaku umum dan ditaati oleh semua orang, ya. Aturan itu ditaati oleh semua orang. Yang pertama, ya, sumber hukum formal itu harus mempunyai salah satu dari yang pertama bentuk produk legislasi maupun produk regulasi tertentu. Yang kedua, bentuk perjanjian atau perikatan yang mengikat antara pihak. Yang ketiga, itu bentuk putusan hakim tertentu atau vonis. Bentuk keputusan administrasi tertentu dari pemegang kewenangan administrasi, ya, yang menjadi kemudian irisan-irisan itu. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa setiap bidang hukum yang memiliki sumber hukumnya sendiri-sendiri yang pasti berbeda antara satu bidang dengan hukum bidang lainnya. Begitu juga antara negara nih teman-teman, dengan negara lainnya sudah pasti memiliki dan mengenal sumber hukum yang berbeda-beda. Nah, jadi antara Indonesia, antara Singapura, antara Malaysia itu berbeda-beda. Kemudian sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia, ya. Jadi sumber hukum tata negara itu merupakan salah satu cabang ilmu hukum, khususnya hukum publik, ya teman-teman, ya. Sebab itu pembicaraan mengenai sumber-sumber hukum tata negara itu tidak dapat terlepas dari konsepsi, ya, pengertian dan penggolongan sumber hukum sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum pada umumnya. Yang harus diingat, ya, sekalipun Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan demikian berpredikat sebagai sumber hukum material, sumbernya nih, ya, bukan berarti hal ini kemudian menegasikan fakta pluralisme hukum di Indonesia, ya. Berbeda dengan sumber hukum tata negara material yang sekilas sangat terbatas pada Pancasila, walaupun kalau kita akan membedah nilai-nilai Pancasila, pastinya ini tidak terbatas dan sangat luas karena melingkupi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, ya. Sumber HTM yang formal dan jenis jumlahnya itu sangat bervariatif, teman-teman, jadi banyak sekali. Namun yang harus digarisbawahi itu adalah terkait dengan ciri khas norma hukum tata negara. Apa itu? Mengenai ketatanegaraan atau pemerintah negara
terkait dengan hukum tata negara. Oleh karena itu, sumber-sumber formil yang sekian banyaknya berlaku di Indonesia ya, sumber-sumber hukum formil itu banyak aturannya, ada undang-undang, ada perda, dan masih banyak lagi itu tergolong sumber hukum formil ya. Tidaklah semuanya merupakan sumber hukum tata negara, tetapi hanya hal-hal yang berhubungan dan memiliki relevansi saja dengan bidang kajian tata negara. Jadi teman-teman di sini juga harus mengkorelasikan ya, menghubungkan kira-kira yang memang match dengan hukum tata negara itu yang mana saja sih. Kemudian sumber hukum tata negara yang formil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis peraturan dasar dan norma dasar dalam konteks Indonesia yang dimaksudkan dengan peraturan dasar dan norma dasar tidak lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, itu ada di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 atas perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, terkait dengan Undang-Undang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan ya, dimana jenis dan hierarkinya itu sudah ada di teman-teman, dan ini wajib sekali teman-teman hafalkan ya. Jadi anak hukum itu tuh wajib menghafalkan. Yang pertama itu yang paling tinggi itu adalah UUD 45, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu adalah ketetapan MPR ya, ketetapan Majelis MPR atau S ya. Ketiga itu adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Yang keempat adalah peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, kemudian yang terakhir itu ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah ini dia yang menjadi momok itu adalah saat kemarin kita pandemi ya, ada COVID-19 itu negara sempat mengeluarkan ya, hampir mengeluarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dari undang-undang, karena yang kemarin itu adalah kejadian yang luar biasa, kemudian ditaruh sudah gitu ya. Kemudian ada sumber hukum tata negara yang formil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ya, peraturan perundang-undangan sebagaimana peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator itu yang pasti pada sudah ya, atau lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dan undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu menurut peraturan yang berlaku. Benar. Kemudian ketetapan MPR atau S ya adalah bentuk peraturan ya, bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan dalam undang-undang teman-teman, melainkan sebagai sesuatu yang tumbuh dalam praktek ketatanegaraan yang diikuti ya secara terus-menerus sejak tahun 1960, sehingga menjadi suatu kebiasaan konvensi ketatanegaraan saat berlakunya Undang-Undang 1945. Naskah asli MPR memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang bersifat mengatur dan mengikat baik seluruh maupun ke dalam. Seiring dengan perubahan kelembagaan MPR dalam UUD 45 hasil amandemen, maka posisi TAP MPR juga mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Saat ini MPR hanya berwenang mengeluarkan ketetapan yang berlaku ke dalam, tidak berlaku keluar. Jadi dari sini secara internal aja. Sebab itu TAP MPR masa kini tidak layak untuk disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Sebab apa? Di dalam kepustakaan hukum ketatanegaraan, permasalahan yang timbul berkenaan dengan sistem peraturan umum ialah apakah mengikat keluar atau tidak. Ini kemudian yang jadi tanda tanya nih teman-teman ya. Kemudian terkait dengan sumber hukum tata negara ya, sumber hukum tata negara.
hukum tata negara yang formil baik yang tertulis maupun tidak tertulis ya, ini masih tinggal melanjutannya. Jadi undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu antara undang-undang dan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu memiliki persamaan sekaligus perbedaan. Jadi ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya itu terletak pada materi. Ini muatan yang harus diatur di dalamnya. Materi muatan yang diatur di dalamnya. Jadi di pasal 11 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang berbunyi materi muatan peraturan sama dengan materi muatan undang-undang. Adapun perbedaannya adalah undang-undang itu merupakan peraturan yang dari sejak proses awal sampai akhir harus sudah melibatkan dua lembaga negara sekaligus, yaitu DPR bersama Presiden. Ya, dengan demikian sebuah RUU baru akan sah berlaku mengikat jika telah ada persetujuan antara DPR dan Presiden. Jadi kedua ini adalah organ paling penting ya teman-teman ya. Sementara Perpu proses pembentukannya diawali dari inisiatif Presiden saja. Ya. Inisiatif Presiden saja, dan seketika itu pula sah berlaku mengikat kepada seluruh rakyat ya, yang ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan peraturan pemerintah ya, dasar konstitusional pembentukan peraturan pemerintah atau PP adalah pasal 5 ayat 2 Undang-Undang 45, yaitu Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Berdasarkan ketentuan atau konstitusi tersebut ya, peraturan pemerintah hanya boleh dibuat dan ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang ya, karena itu setiap ketentuan dalam peraturan pemerintah harus berkaitan dengan satu atau beberapa ketentuan undang-undang ya. Peraturan pemerintah itu tidak boleh dibentuk tanpa didahului oleh pembentukan undang-undang. Nah ini juga kemudian kita lanjutkan di peraturan presiden ya teman-teman ya, atau perpres ya. Di sini presiden ini dilengkapi 4 kekuasaan dalam pembentukan peraturan. Yang pertama itu dia membentuk undang-undang ya. Yang kedua menetapkan perpu. Yang ketiga peraturan pemerintah, dan keempat adalah peraturan presiden. Dalam hal pembentukan undang-undang dan perpu, Presiden tidak sendiri tetapi bersama DPR. Sementara kewenangan pembentukan peraturan yang dapat dilakukan secara mandiri tanpa adanya kewajiban harus melibatkan lembaga lain adalah dalam hal pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Dilihat dari segi kewenangan membentuk, tidak ada perbedaan antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Keduanya adalah wewenang penuh presiden ya. Perbedaan ini terletak pada fungsi ya. Kalau PP ya, peraturan pemerintah secara spesifik itu fungsinya untuk melaksanakan undang-undang sehingga ada unsur delegasi, sementara Perpres tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi dibuat berdasarkan delegasi maupun kewenangan mandiri atau original power dari presiden sendiri. Kemudian ada peraturan daerah ya teman-teman. Peraturan daerah ya, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam konsep negara kesatuan, pemerintah pusat adalah pemegang satu-satunya kekuasaan termasuk dalam hal pembentukan peraturan. Namun ya, demikian seiring dengan diadopsinya kebijakan desentralisasi satuan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten juga dilengkapi kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri betul-betul otonom ya. Pasal 18 ayat 2 itu menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten ya, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas ya, dan tugas pembentukan. Ada pun bentuk aturan yang bisa
dibuat oleh Pemda ya, pasal 18 ayat 6 yang berbunyi pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan ya, daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan kemudian peraturan pelaksana lainnya teman-teman ya, peraturan pelaksana lainnya, peraturan pelaksana lainnya itu adalah undang-undang ya, undang-undang nomor 12 tahun 2011. Selain mengatur secara eksplisit ya, eksplisit jenis dan hierarki ya, hierarki atau tingkatan teman-teman ya, peraturan perundang-undangan juga mengatur jenis-jenis peraturan lainnya nih teman-teman. Ternyata tuh mengatur peraturan lainnya nih teman-teman ya. Luar dari hierarki yang disebut eksplisit tersebut, yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial dan Bank Indonesia, ada menteri, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau ya, pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi ya, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau setingkatnya ya, teman-teman. Kesemuanya ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bentuk berdasarkan kewenangan ya. Kemudian ada konvensi ketatanegaraan ya, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara dan dianggap mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang, diterima dan dijalankan seperti halnya undang-undang. Dan bahkan seringkali konvensi ketatanegaraan itu menggeser berlakunya peraturan perundang-undangan tertulis. Nah, ini kadang-kadang yang membuat dilema ya teman-teman ya. Jadi meskipun ya lazim dipahami bahwa hakim di pengadilan tidak terikat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan konvensi ketatanegaraan tersebut, tetapi di luar pengadilan konvensi ketatanegaraan biasanya ditaati seperti halnya orang menaati undang-undang. Contohnya yaitu kemarin ya, mungkin teman-teman juga baca di literasi sebelumnya itu ada perubahan UUD 45 itu beberapa tahap, kalau nggak salah 4 ya teman-teman ya, pas zamannya Presiden Megawati itu kalau nggak salah. Kemudian ada traktat ya, traktat di sini itu adalah perjanjian teman-teman, perjanjian dalam hubungan internasional ya, antara satu negara dengan negara lainnya yang hal ini ya, akan menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing negara. Itu nanti akan ada akibat hukum. Pasal 1 angka 1 UUD Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Jadi traktat itu ya, perjanjian internasional teman-teman ya, memberi definisi perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum taktis. Contohnya banyak banget teman-teman ya. Secara elaboratif pasal 10 Undang-Undang Internasional harus dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan satu ya, itu masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara ya. Kemudian yang kedua itu perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Republik Indonesia yang kemarin sempat ribet itu kan terkait dengan pulau apa, Simpadan apa yang kalau nggak salah namanya, saya agak sedikit lupa, itu antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, kemudian ada hak asasi manusia dan lingkungan hidup, kemudian ada pembentukan kaidah baru, pinjaman dan atau hak luar negeri ya. Kemudian ada jurisprudensi, yang dimaksud dengan jurisprudensi sebagai
sumber hukum tata negara formil di sini adalah apa coba? Kumpulan keputusan-keputusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang telah disusun secara teratur, tapi memberikan kesimpulan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum tertentu yang diketemukan atau dikembangkan oleh badan-badan di pengadilan. Itu ya teman-teman. Kemudian oke, sebentar. Ini kalau hal yang terkait dengan traktat itu ya teman-teman ya. Traktat itu perjanjian dalam hubungan internasional. Apa sih contohnya kira-kira? Kira-kira teman-teman bisa menyebutkan nggak nih contoh-contohnya? Ya, contohnya tuh kayak perjanjian kerja ASEAN. Ya. Jadi kan banyak banget tuh perjanjian kerja di ASEAN antara negara-negara ASEAN ya, banyak sekali. Jadi ada apa tuh namanya perjanjian hal yang terkait dengan tambang, gitu teman-teman ya, tambang iya, kemudian terkait dengan apa tuh namanya pertahanan politik. Itu kalau pertahanan politik teman-teman biasanya nanti akan ada organisasi-organisasi tertentu ya teman-teman ya. Itu sebenarnya teman-teman itu bisa meluas karena itu tuh sebenarnya apa tuh namanya mata kuliah pelajaran yang sudah didapat saat teman-teman menempuh di jenjang sekolah dasar nih teman-teman ya. Pokoknya banyak banget ya teman-teman hal-hal yang terkait dengan perjanjian-perjanjian di bidang ASEAN ya. Kita sebenarnya sih banyak sekali, tidak cuma ASEAN ya, kayak negara-negara maju gitu, banyak sekali teman-teman ya. Jadi mereka tuh membentuk ini ya, ada Uni ASEAN ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan ekspor impor itu juga penting banget ya teman-teman ya. Kayak sekarang kita itu dengan Vietnam ya. Kenapa sih kok kemudian Indonesia itu adalah negara lumbung padi ya, negara lumbung padi, tapi sekarang ini Indonesia itu malah justru mengimpor beras dari Vietnam. Tapi sebenarnya teman-teman di dalam apa namanya pelaksanaannya itu juga terkandung hal-hal politik juga. Jadi membangun apa namanya kerjasama gitu ya. Kemudian kita ke slide selanjutnya ya. Dan ini menurut Jimmy itu terkait dengan doktrin hukum ya, agar fatwa atau legal opinion dari seorang ilmuwan hukum dapat menjadi sumber hukum tata negara, maka diperlukan beberapa syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, ilmuwan yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya dan mempunyai integritas yang dapat dipercaya. Jadi tidak sembarangan orang ya, seorang pakar, seorang ilmuwan itu mengeluarkan doktrin ya. Jadi memang dia itu harus mempunyai beberapa syarat nih teman-teman ya. Syarat yang pertama itu tadi, ilmuwan itu yang bersangkutan dikenal dan diakui luas sebagai ilmuwan yang memiliki otoritas di bidangnya dan mempunyai integritas yang dapat dipercaya. Wah, berat sekali ya teman-teman. Kemudian yang kedua, itu terhadap persoalan yang bersangkutan memang tidak ditemukan dalam peraturan tertulis yang berlaku. Jadi perlu nih yang namanya doktrin dari seorang pakar atau ilmuwan. Yang ketiga ya, itu pendapat hukum dimaksud telah diakui keunggulannya dan diterima oleh umum ya. Khususnya apa? Di kalangan sesama ilmuwan ya. Dengan kata lain, pendapat yang bersangkutan sesuai dengan ius communis, opinion, doktrin, atau sudah menjadi prinsip atau pendapat ilmiah yang diterima oleh hukum.
gitu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah lengkap nih sekilas apa tuh namanya, kita mengulik hal-hal yang terkait dengan sumber-sumber hukum. Nanti teman-teman bisa baca ya, bisa baca literasi yang lain. Saya tidak kemudian membatasi teman-teman untuk hanya membaca apa tuh namanya, buku yang ini atau buku ini, saya tidak membatasi ya. Pokoknya saya memberikan apa tuh namanya, memberikan keleluasaan teman-teman untuk membaca dari berbagai sumber. Itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Mungkin saya akhiri di sesi yang kedua ini ya teman-teman. Kita nanti akan lanjut di sesi yang ketiga terkait dengan hukum konstitusi ya. Jadi teman-teman, terima kasih sekali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.